Kalau saja dalam kesunyian yang mencengkam yang dirasuki hantu-hantu ini, aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini, aku dapat menutup telingaku dari pekik mengerikan, raung rasa lapar, derita yang tak habis-habis. Kalau saja, sesaat saja, aku diberi kesempatan untuk bisa merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Apa gerangan kataku tentang waktu seperti ini? Kejam rasanya seorang diri, diliputi rasa amarah dan benci. Rasa takut yang tak bisa diapa-apakan, tak bisa dilawan atau dibunuh. Dengan berbagai cara, Nepo Ira nenekku mengajarkanku bagaimana aku harus menjadi seseorang yang menerima dan pasrah. Yang kemudian pasrah itu menjadi kekuatanku yang membuatku selalu tersenyum. Hadapi kepahitan yang bagaimanapun. Kemiskinan keluargaku yang melilit. Pendidikanku yang terhenti di tengah jalan. Berupaya meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Merindukan kehidupan yang lebih layak. Berlebihankah itu? Orang-orang yang dulu bernafsu menghabisi diriku, kini bergabung dengan mereka yang memperjuangkan atas kematianku. Aku melihat banyak tangan berlumuran darah. Aku melihat bagaimana kecelakaan boleh terus berulang. Para pemegang modal boleh terus menggeruk kekuasaannya. Para pemegang kekuasaan boleh terus bercengkrama di setiap tetes keringatku. Dan ketika seorang buruh kecil seperti diriku menuntut kenaikan upah, maka nyawanya akan hilang. Perbaikan nasib buruh dari 1.500 menjadi 1.700, dari 1.700 menjadi 1.900. Satu gelas teh manis di pagi hari, satu mangkok bakso di siang hari, dan satu mangkok bakso lainnya di malam hari. Begitulah mereka mengukur kebahagiaan seorang buruh yang dipaksa selalu mengeluarkan seluruh tenaganya tanpa boleh mengeluh. Mereka bermain dengan angka-angka tanpa memikirkan apakah sejumlah angka mampu memanusiakan seorang buruh, dan mereka menepuk dada karena itu. Manusiakan seorang buruh. Mana mungkin kematian seorang buruh kecil seperti diriku mampu memanusiakan seorang buruh di tengah negeri yang sakit ini. Aku menyaksikan bagaimana lembaga peradilan berubah menjadi lembaga penganiayaan. Aku menyaksikan bagaimana saksi-saksi utama dibungkam dan dilenyapkan. Aku menyaksikan bagaimana saksi-saksi palsu diam ketakutan seperti boneka. Mereka mengarang semua cerita. Mereka memfitnah. Dan kalian semua tahu itu bohong. Tapi apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Bahwa hukum itu gagap. Bahwa lembaga peradilan itu gagap. Yang dimana seharusnya hukum ditegakkan. Disitulah uang, kekuasaan, dan peluru saling melumuri. Lembaga peradilan adalah tempat terakhir bagi kami. Orang-orang kecil seperti kami. Tapi apa yang kami dapatkan? Apa yang kami dapatkan?
tersumbat. Aku adalah kehidupan yang dihentikan hanya karena aku mengira aku mempunyai hak untuk mengatakan tidak. Hanya karena aku mengira aku mempunyai jiwa dan raga. Aku menyaksikan bagaimana kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman muncung senjata dan aku mencoba membelanya. Aku hanya mencoba membelanya dan karena itulah aku dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Kekuatan apa kira-kira yang mampu meremukan tulang kemaluan seorang wanita hingga dinding rahimnya robek? Kekuatan apa kalau bukan di kebiadaban? Aku ingat betul bagaimana rasa takut itu menyergapku ketika tangan-tangan kasar mencoba mengepungku dari belakang, menutup mataku dengan kencang lalu memasukkanku ke dalam sebuah mobil. Aku diseret. Aku tidak tahu aku diseret sejauh apa. Aku hanya menyadari bahwa tubuhku menggigil karena ketakutan. Aku mendengar sebuah pintu dibukakan di hadapanku. Aku tidak tahu apakah kepalaku membentur tembok atau sebuah pentungan telah dipukulkan ke kepalaku. Kebiadaban itu tidak mengenal kata puas. Aku bahkan sudah tidak bisa menggerakkan kedua tanganku ketika kebiadaban menggerayangi tubuhku. Aku melihat darah di mana-mana. Mereka berlumuran di perutku, di kedua pahaku. Mereka bercucuran di lantai, di meja, di kursi. Itulah saat-saat terakhir aku bisa merasakan sesuatu. Sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang kebiadabannya tidak bisa dirasakan oleh siapapun. Aku merasa sendiri. Aku merasa takut dan aku merasa hina. Aku mengumpulkan seluruh tenagaku yang tersisa. Aku mencoba untuk berzikir. Tapi ketika aku mencoba membuka mulutku menyebut asmanya, Tuhan, mulutku terasa keluh. Aku merasa tidak pantas. Aku mengumpulkan seluruh tenagaku yang tersisa. Lalu mencoba untuk bangkit. Aku mencoba untuk berputar. Demi Tuhan, tidak ada yang salah dari apa yang menimpa diriku. Bahkan ribuan ataupun jutaan yang senasib denganku. Kami adalah anak bangsa ini. Bangsa yang korup. Bangsa yang di mana kekuasaan di atas segalanya. Aku hanya ingin mengingatkan kepada kalian. Kalian telah meraut seluruh hidupku. Menemukan siapa pembunuhku sebenarnya sudah tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi demi kawan-kawanku, temukanlah. Jauhkan mereka dari tangan-tangan kosong yang dengan ponggah menganggap dirinya adalah pemilik negeri ini. Menyelamatkan mereka. Kalian telah menyelamatkan negeri yang kalian cintai ini dari dosa dan keangkuhan. As-salatu was-salamu